Silakan, ada yang mau nanya? Selamat malam, teman-teman. Tadi siang abang ini dilaporkan bang di Korea Selatan oleh rekan anda bang. Gimana kabarnya bang? Tadi siang dilaporkan oleh yang namanya Yonatan Nanda. Nah, ini lagi tidur ya. Dilaporin. Iya. Ya kan, enakan kita dong, kita tidur dia lapor. Gitu. Persoalannya apa tuh bang? Ujaran kebencian sama Sarah bang. Sarah bang. Saya nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas saya tuh nggak pernah benci sama orang. Juga nggak pernah Sarah. Jadi kalau Yanti atau Ami atau Beni atau Susi ya nggak apa-apa. Tapi kalau Sarah belum pernah saya. Soalnya kita belum pernah punya pacar namanya Sarah gitu. Jadi nggak pernah juga Sarah. Nah, kalau ujaran kebencian kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau dasarnya mengenai Angel Elga, ya saya mau cerita tentang Angel Elga kan. Angel Elga ini menipu saya dengan cara yang paling sederhana. Karena kita pura-pura nggak tahu. Jadi dia nipu karena dia kan pecinta harta duniawi ya. Jadi dia nipu saya, dia mintalah apa tas Hermes senilai 3 miliar. Dia minta duit buat beli itu. Tujuannya sih buat acara gimmick ya. Dia minta lagi tas-tas Louis Vuitton, koper-koper, sepatu, kemudian gelang Cartier. Terus kemudian dia juga minta uang tujuannya untuk ke produser senilai 1,2 miliar. Itu katanya untuk bayar-bayar produser TV supaya bisa tampil di TV. Totalnya sih 4 stasiun TV yang dia bayar senilai masing-masing 300. Dan katanya udah dibayar lunas kata dia. Tapi saya udah bayarkan DP 600 juta. Jadi dia ini benar-benar penipu sejati. Jadi karena dia penipu sejati dan sudah masuk unsur, karena saya sudah bikin LP di Polres, tentunya saya udah tahu siapa dia, karakternya bagaimana. Kalau dia bilang dia adalah orang yang taat beribadah, jawabannya tidak, karena dia nggak pernah sembahyang. Yang kedua, kalau dia bilang dia taat beribadah, jawabannya tidak juga, karena dia suka nge-wine, suka minum anggur kelas atas lagi kan yang alkoholnya banyak. Kemarin kita baru diajak minum sama dia 2 botol, habis dia 2 botol. Kita cuma paling kita 1 gelas kurang, dia habis sendiri 2 botol. Mabok dia. Terus kita pulang jam 1, ternyata kabar dari Statalip dia masih mabok lagi. Jadi kita udah pulang, dia bilang pulang, tapi dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia sama satu orang mungkin pacarnya juga tuh, dia minum anggur lagi sampai pagi, katanya pulang pagi gitu. Sehingga kita bisa beranggapan Angel ini ya dia iblis. Jadi yang dia tuhankan itu sebenarnya, maaf ya, yang dia ini di jiwa dia itu adalah iblis yang melekat dalam jiwanya. Sama mungkin seperti Sambo, punya agama, iya, tapi jiwanya jiwa iblis karena ada kerasukan iblis. Makanya kita bilang suruh dia kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan itu maksudnya kembali kepada kebenaran. Tuhan kan kebenaran. Jadi kita bilang kembalilah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhanmu, maksudnya kembali kepada kebenaran. Jangan lagi Anda berbuat maksiat, kan begitu maksudnya. Nah, cuman kan orang kadang-kadang udah pikirnya bodoh aja. Ya termasuk si Nandar dan lain-lain. Pikirnya kita menista agama, orang kita nggak pernah ngomongin agama. Kita ngomongin supaya si Angel itu bertobat kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran yang mula-mula. Tuhan kan kebenaran. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, apa dia? Kan dosa dia bikinnya. Masa dia bikin dosa terus-terusan? Makanya saya bikin laporan polisi kepada si Angel. Tipu gelap, unsurnya masuk. Bukti rekening ada. Bukti-bukti kita menyerahkan uang ada. Bukti-bukti pembelian ada. Nah, kemudian bukti kita ngasih uang ke dia, katanya dia ngasih produser, ada juga kita kasih ke dia. Apa dia kasih ke produser? Jawabannya nggak tahu. Kemungkinan besar dia bohong. Nah, itulah. Dia kan raja pembohong. Raja pembohong kan setan. Ya kan? Jadi ya maksud kita itu dia kembali kepada Tuhannya, itu kembali kepada kebenaran hakiki sebagai bagian dari alam. Kan dia bikin dosa terus. Nah, itu dia maksudnya. Bang, berarti bukan maksud Angel balik ke agama lamanya lagi dulu. Ya enggak, kan kita nggak bicara agama. Kecuali kita bicara Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen. Kecuali ya, kan kita nggak sama sekali nggak sebut itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu, ya, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Kecuali kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, nah, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai.
Kalau percakapan di depan umum juga itu juga ya sudah, barulah dikejar lahan gitu kan. Kita nggak pernah ngomong begitu. Jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga. Udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti, tapi tersinggunglah mereka kan begitu. Nah itu karena tersinggung yang buta juga akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Ya salah, dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara, dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan, memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi si Nandar. Ketika dia bikin LP, ya masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa, Pak? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau tuh bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana kan selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandar ini. Tuhan tolong Tuhan kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebuduhannya. Karena dengan dia bikin laporan polisi, jelas sudah itu KTP alamatnya kan tercantum di situ. Nandar Yonatan, nama lengkap sekian, nomor KTP sekian, alamat sekian. Alamat KTP kan nggak bisa bohong. Tinggal dia nanti urusan sama pengacara di Upaimara. Yang kerjanya kalau siang tidur aja gitu kan. Kalau ada kerjaan baru bangun. Ini kita baru bangun tidur ini, gitu. Bangun tidur ada wartawan, nggak apa-apa sih. Nemenin kita kan lagi seger-segernya gitu, muka lagi kucel, datang teman-teman media, ya bagus, gitu kan. Berarti kan kita ada teman buat ngobrol kan gitu kan. Ya, mau nanya apa lagi ya coba. Bang, terkait abang dibilang katanya sempat mengakui diri abang keceplosan sebagai intelijen. Terus dari gitu dibilang apakah seorang lawyer bisa berprofesi ganda gitu, double? Ya, namanya orang keceplosan. Ini aja kita ngomongnya keceplosan kan gitu. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Apalagi orang kalau yang suka suka latah. Masih pok setan. Ada juga kan itu keceplosan kan nggak ada maksud. Kodok kan begitu. Orang kalau keceplosan bisa ngomong apa aja dan itu nggak bermakna. Tanya aja sama orang yang latah. Kalau keceplosan, mungkin ada yang lebih gila lagi. Kontak kan begitu kan, maksudnya kontak siapa lu? Ya kontak pacar aneh kan begitu. Nah itu yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai, namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, menyatakan ya segitu baru kita kan keceplosan, ya kan? Setiap keceplosan itu nggak punya nilai, karena sama kayak orang latah, keceplosan gitu, sama kayak kecebur. Lagi jalan, kejebur got, kan gak ada maksud, atau got aja. Sempat juga Bang, katanya tidak bisa melaporkan seorang advokat. Siapa? Ngomong gitu tadi advokat juga katanya. Ya dia advokat, Katanya. tidak bisa melaporkan advokat. Ya kalau ada advokat model gitu, advokat segoblok sedunia, gitu. Advokat itu dia menjalankan profesi sebagai advokat dalam hubungan hukum, dia baru tidak bisa diapa-apakan. Misalnya dia sedang menangani klien. Kemudian dia tiba-tiba bertindak atas nama klien, ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau dia nggak bertindak atas nama siapa-siapa, banyak juga kalau advokat yang kemudian masuk penjara, banyak. Di Polda Metro itu berapa teman kita advokat masuk penjara? Itu pun udah jalanin tugas sebagai advokat murni, sebagai advokat klien. Persoalannya kan duit klien ditimpe. Katanya nih gua kenal Kapolda Metro nih, gua bisa selesaiin perkara, kasih gua 500 juta, ting, duitnya nyampe. Kapolda nggak kenal sama dia nggak kenal sama, nggak tahu mungkin Kapolda nggak mau kenal kali kan. Tapi akhirnya kan dicebur, dilaporin polisi, uangnya ditilat, nah, itu banyak juga. Jadi ya itu, saya nggak tahu ya kalau ada katanya advokat seperti itu, patut dipertanyakan. Ya tapi goblok, ya. Maksudnya kalau ada advokat yang nggak bisa dapat duit, itu goblok aja. Kita aja yang advokat beneran aja ada laporan berapa polisi kita dilaporin biasa aja kita, ya kan? Ya apalagi. Bang, terkait dengan adanya juga katanya di YouTube, salah satu YouTube yang nama belakangnya Zang, katanya abang pernah collab, terus di situ abang juga menghina umat Kristiani.
Siapa yang dihina menurut saya? Masalah apa? Masalah yang collab bareng sama siapa tadi, Zam Bozeng, gitu Bozeng. ya. Oh begini, kan saya kan suka bilang, saya suka komunikasi dengan Sinto Gendang, suka ditemenin sama Wiro Sableng. Di dalam diri saya udah masuk naga geni 212, kan begitu kan? Itu kan analogi, metafora. Saya bilang Sinto Gendang itu adalah analogi daripada Yesus Kristus. Wiro Sableng analogi daripada malaikat Jibril, ya kan? Naga geni 212 analogi daripada Roh Kudus. Itu analogi, ya. Bukan Sinto Gendang Yesus Kristus disebut Sinto Gendang, bukan begitu maksudnya. Makanya banyak orang pikirannya pendek. Padahal ada gaya bahasa itu ada macam-macam. Gaya bahasa metafora, afirmasi, gaya bahasa peyoratif, gaya bahasa analogi, ya kan? Contoh begini. Buku kita analogikan sebagai ini kertas, kita kertas. Oh, kertas ini adalah buku, kan analogi, atribusi namanya kan? Dianalogikan namanya. Jadi mungkin dia nggak pernah belajar ilmu analogi. Analogi itu mata kuliah tersendiri, menganalogikan sesuatu dengan bahasa yang berbeda. Iya kan? Misalnya kalau kita bilang, oh bini gua begini-begini, sebenarnya yang dimaksud bini itu istri, kan gitu. Itu beda bahasa. Makanya kita bilang Sinto Gendang, kan kita nggak mungkin bicara, oh saya udah bicara sama Yesus Kristus, kan nggak mungkin. Kan kita berdoa sama Tuhan, nggak mungkin. Itu bahasa peyoratif atau bahasa ya analogi lah. Jadi Sinto Gendang itu kita mau bicara Yesus Kristus nggak mungkin di depan orang banyak. Jadi kita analogikan sebagai Sinto Gendang. Kita mau bicara tentang malaikat yang suci, kita juga nggak berani juga. Makanya kita bicara tentang Wiro Sableng. Kita bilang ada roh Tuhan masuk ke kita. Kita nggak bisa bilang gitu juga masyarakat. Jadi kita bilang naga geni 212 yang suci, kan begitu. Itu kan analogi. Nah, masyarakat ini kalau cetak pada tahu ya bodoh aja. Banyak kok orang Indonesia yang begitu kan, yang nggak sampai. Mungkin pendidikannya juga nggak nyampe. Jadi gaya bahasa itu macam-macam. Ada gaya bahasa sarkasme, gaya bahasa peyoratif, gaya bahasa pengulangan, gaya bahasa afirmatif, gaya bahasa bertanya seolah-olah, kan begitu kan? Gaya bahasa penekanan untuk menunjukkan tendensi, kan macam-macam. Nah kan kita ilmu berbahasa udah lengkap. Kadang-kadang kita berbahasa pakai bahasa kode, gitu. Jadi yang dimaksud dengan polzang itu, ya kalau orang yang tingkat tinggi, IQ-nya yang ngerti, oh ini analogi, yang gitu kan, gitu. Tapi mereka mengatakan juga banyak kesalahan yang abang nih, perkataan abang ini banyak yang salah. Artinya mereka mencoba membenarkan dengan laporan ini gitu. Iya enggak, itu kan karena mereka salah menginterpretasikan bahasa. Mereka kan bahasanya mungkin bahasa ini semua, bahasa eksplisit semua. Mereka nggak paham berbahasa implisit, tersirat. Jadi eksplisitnya begini. Waduh, berarti benar dong ini. Nah, itu. Jadi banyak orang nggak pernah belajar ilmu berbahasa. Jadi SD itu kan ada, di SMP juga kan pelajaran gaya bahasa. Tapi mereka nggak belajar itu, sehingga mereka apa yang didengar langsung. Nah itulah pikirannya, karena mereka nggak tahu tuh bahasa kiasan. Kan ada puisi pun ada kiasan juga kan, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itu harus dipelajari sehingga omongan kita didengar enak dan nyambung. Oh iya, oh ini bahasa analogi kan gitu. Nah mereka coba membenarkan, ya bodoh aja, makin bodoh aja apa yang dibenarkan. Oh, kita bilang itu analogi. Artinya terkait dengan agama Angel Lerga untuk balik kembali, bukan berarti abang mungkin menghina dengan agama Islam kembali yang tidak benar. Yang kita suruh dia balik dari bikin dosa kepada kesucian. Dia kan ini kan sudah nipu-nipu hidup dalam kemewahan duniawi, mabuk-mabukan, ngerokok pakai kerudung, ya kan? Itu kan jelek dilihat orang, apalagi dilihat orang banyak. Dia di kafe-kafe kan, dia minum anggur kan, malu-maluin. Maksudnya kembalilah kepada jalan yang kebenaran, gitu ya. Dia ini kan selama ini kan bikin dosa aja, nggak tobat-tobat. Tapi seolah-olah dia malaikat, gitu kan. Makanya kita, lu kembali deh jalan benar deh. Maksudnya jangan minum, jangan mabok, jangan nipu orang, kan begitu. Seperti itu maksudnya. Karena sekali lagi orang nggak bisa baca gaya bahasa kita. Tapi kalau diperjelas maksudnya itu supaya dia berhenti merokok pertama. Soalnya kalau dia merokok aneh batuk-batuk. Dia ketemu dia ngerokok mulu kan susah kita juga. Kita kan ada penyakit bronkitis.
Ya kan? Tiap hari kita batuk aja kan gitu. Apalagi kalau nggak punya duit, batuknya batuk terus. Kalau punya duit sih mungkin sekali-sekali batuk. Bang, mungkin bisa Lagi pada nggak batuk punya duit. Bang, mungkin bisa dijelasin yang Ada, Bang, dimaksud bentar lagi. dengan kembali ke Tuhan yang Pada mula-mula. ketawa kenapa nih? Kan pada nggak batuk soalnya. Oh pada batuk. Bang, yang dimaksud kembali ke Tuhan yang mula-mula Yesus Kristus. Bukan kebenaran, kembali kepada Tuhan. Dia waktu lahir kan dia suci, paham kan? Ya maksudnya itu ketika dia lahir, dia kan suci, nggak jauh dari dosa lah. Maksudnya kembali kepada kesucian. Tuhan mula-mula itu adalah waktu dia lahir. Dia lahir kan suci, makanya dia bilang kembali ke Tuhan mula-mula ketika kau lahir. Maksudnya waktu lahir kan disuci. Sekarang dia bikin dosa terus, makanya tak lagi dia masuk penjara. Mungkin penyucian dosa dia itu dengan cara dia dibui kali 4 tahun baru dia suci. Itu yang dimaksud. Gitu. Orang nggak paham. Kita bilang kembali ke Tuhan mula, maksudnya apa? Waktu dia lahir kan dia sama Tuhannya suci, nggak bikin dosa. Sekarang dia bikin dosa terus. Ya. Mungkin Nandar harus ketemu abang bang biar tahu gaya bahasa abang juga Ya nggak bang. usah, mending kalian aja ketemu Ani. Kalau ketemu dia sendiri dia yang enak dong, ya kan? Ya kan? Yang gede dia kan gitu. Tapi dari pihak Yonatan sendiri ada komunikasi juga nggak sih bang ke abang? Ada, dia nanya, kalau kau intelijen, cari tahu gua di mana, kata dia gitu. Aneh nggak berapa lama, ada kirim dong posisi dia dong. Nih di Pondok Kacang Timur posisi lu, dia bingung. Nah RTW-nya di mana bang? Gitu. Lu kepo aja, gue udah kasih dia, gue nanya dia di mana, gue kasih di Pondok Kacang Timur di daerah Ciluduk sana. Dia tanya di RT RW. Emang kita ngurusin sensus RTW. Karena kadang-kadang Nandar goblok juga. Ada nih WA-nya mana Nandar mau baca. Gak usah. Jangan Ya. bang. Gitu makanya. Minum dulu ya. Yang penting jangan batuk ya. Lain. Jangan kan ada lagi, Bang. Inilah kan ya. Lanjut. Apa lagi? Nah, berarti Ayo. yang sama itu yang selama ini berarti gimana tuh? Udah benar-benar nggak ada kontak sama sekali. Abang kan cuap-cuap, tapi Angelnya sendiri kan udah sama sekali. Begini, setelah kita melaksanakan tugas suci kita di Bali dengan Tatalim, dengan si Oji, dengan kan kita kan ada tugas juga mensurvei orang-orang yang memang biseksual pada waktu itu. Kita nggak tahu ada kejadian Sambo ya. Kita emang tugasnya lagi, namanya kita psikolog, memprofiling namanya, memprofiling beberapa karakter biseksual, cowok ini yang biseksual itu di Bali, yang punya jaringan itu cuma Tatalim. Tapi Tatalim waktu di Jakarta kan sama Angel terus. Kita udah upaya nggak bisa ketemu karena Angel selalu tiap ngobrol dikekep aja Tatalim. Kemudian temennya Tatalim nggak boleh ada nongol, jadi sama Angel doang. Akhirnya kita rembukan, kita bikin duet aja lah di Bali. Ya, di Bali duet apa? Bikin lagu kan, kita penyanyi, kita banyak lagu, ayo bikin. Senang Angel kan. Udah dia mulai minta ini. Itulah awal mula dia minta segitu banyak barang-barang sampai senilai totalnya 5 miliaran lah. Jadi itu kemarin di mana di Polres Jakarta Selatan itu sampai 5 miliar dia minta. Barangnya macam-macam, mewah semua. Kita pikir, ini orang ini kok begitu duniawi hidupnya, begitu harta. Jadi dia nggak kenal cinta katanya. Terus dia pancing kita kan, bang, kalau kita ke Ariel Noah gimana? Ada WA-nya kan? Maksudnya, ya kan dia telepon, terus dia WA Ariel Noah, bang, saya mau kontak Ariel Noah, cuman kan gak enak bang, soalnya kan Ariel Noah kan udah kita tolak, kata dia gitu. Oh, tapi kan Ariel Noah udah menyatakan cinta ke Angel, gitu. Ditolak. Apa benar? Mungkin aja sih namanya Ariel Noah kan gitu. Tapi mungkin juga enggak. Ariel Noah kan orangnya juga perfeksionis kan. Dia cari yang benar-benar cantik lah. Kita aja nggak sampai segagah dia itu nyari ceweknya. Dan kita emang nggak suka main cewek. Kalau godain cewek sering. Bang kan banyak pro kontra nih bang. Kontra. Pro dan kontra. Pronya itu yang pro ke abang ini bilang bahwa tim kubu sana itu pansos ke abang. Dan yang kontra ke abang itu dibilangnya abang tidak berani debat langsung dengan Nandar. Debat? Kita ini pengacara. Sekali debat itu kita harus dibayar 5 miliar. Kalau debat sampah kita nggak mau. Pengacara, ngapain mulut kita? Kadang-kadang kita 5 kata aja dapat 2 miliar kok. Ngapain kita berbusa-busa terus nggak ada duit? Boleh debat sama Nandar, kasih kita 50 miliar, baru kita debat. Sekarang kata-kata kita mahal. Kita pengacara, sekali kita ngomong, Pak Ryan, berapa nih bang? Dia 7 miliar aja. Berapa? Kan dolar biasanya. Udah $500.000 gitu kan. Oke. Nanti kita berapa kasar udah $500.000. Ini debat sama orang begitu,
boro-boro dapat duit, yang ada kita jadi goblok kan gitu kan. Buat apa? Kecuali nandar, Bang Olid debat yuk, iya boleh nandar, berapa? Apa? 100.000 dolar, aneh masih mikir, boleh juga nih, 100.000 dikali 14.500, dapatnya kan sekitar berapa belas miliar kan begitu kan, lumayan. 100.000 nggak segitu ya? Ya misalnya bukan 100.000, 1 juta dolar lah debatnya, wah enak banget itu. Nah, ini kan langsung bisa beli limusin, bisa beli itu kan begitu. Gitu. Boleh debat mana Anda, tapi dia siapin duit segitu. Kenapa? Kata-kata seorang pengacara itu mahal, makanya ini jarang berkata-kata untuk yang nggak perlu. Buat apa? Apalagi ngomongin agama. Ngapain aneh ngomongin agama? Emang aneh orang bermoral kan enggak? Emang aneh orang yang taat beribadah kan enggak juga? Wong sekarang aja baru bangun tidur, boro-boro berdoa. Langsung aneh makan, habis itu bengong aja, lihat langit, lihat ini. Tuhan di mana kan begitu. Terus kita suruh ngomongin agama, ya buat apa? Nyapain diri. Mending kita ngeliatin taman-taman bunga, adem. Ya kan? Nah, Ya. tadi juga Tatalim. Iya. Dan bisa juga tadi sempat ditanya sempat apa nangis. Iya, ingin Bingung damai. sisi katanya Angel sisi lagi abang sahabatnya juga gitu. Tatalim itu kan katanya suka main peran aja gitu. Suka nangis, dia kan aktor juga tuh. Ada. Namanya juga Tatalim. Kalau Tetelim tuh baru beda lagi. Kalau Tatalim dia jago itu, bisa nangis itu. Tiba-tiba nangis, lemah lembut nangis, tapi dia kalau udah marah sebenarnya lebih kejam daripada Ani. Dia kalau udah marah. Oke. Ya kan? Aman. Ini kan gara-gara dia marah. Anda disuruh bikin laporan polisi gara-gara penipuan CN. Padahal udah nggak usah begitu. Nih gimana bang? Nanti kita. Oh ya udah, kalau gitu demi ente ya. Anda bikin laporan polisi penipuan gelapannya. Iya bang, iya itu. Wah berarti Artinya- itu lebih abang lebih ngebantu Tatalim dibanding Iya dong. penipuan yang abang alami itu. Iya enggak. Kita kan kalau duit kan ngalir aja kayak langit hujan turun kan. Apalagi dia udah bagus juga bantu kita dapetin profiling orang-orang biseksual kan si Angel. Jadi itu. Tapi ketika kemudian si Angel kan kita berusaha, kita setelah persoalan ini di Bali selesai kan kita lakukan itu dari Angel. Udah berhenti Angel, jangan lagi, kita udah nggak ada ini lagi. Nah, kita bikin konser, dia ngamuk dong, kenapa dia nggak diajak kan gitu kan? Habis ngamuk itu dia pikir kan dia kan punya cita-cita mengambil 21 miliar dari kita dengan cara membuat kesepakatan dengan TV yang nilainya 21 miliar. Ini kan makin gila deh kan, makin halu kan gitu kan. Kita stop deh daripada punya halu kan gitu kan. Karena ada sih TV setiap bulan 4 tayangan bayar 2 miliar sampai selama 2 tahun. Itu aja udah berapa miliar. Terus Tata lebih gila lagi, Tata Lim. Angel menjanjikan ke Tata nanti kalau udah dapat 20-an miliar, lu dapat 5 juta ya. Kata si Angel ngomong ke Tata. Tata nggak mau dong. Tata juga kan otaknya duit juga. Kalau 5 miliar mau dia. Kalau gopek, kenapa dia 5 miliar gue cuma dapat gopek 5 juta? Nggak mau dia Tata. Ngadu ke kita. Ya, kita bilang Tata, ya nggak apa-apa Tak. Tapi Tak kalau dikasih 5 miliar mau kan lu? Kalau 5 miliar nih mau sih bang, gue ikut dia. Sama aja lu. Ya, Tata. Cuma karena kekecilan aja. Mungkin Angel juga serakah juga. Bayangan dia 2 tahun kerja dapat 20 miliar, nanti Tata kasih 5 juta. Bayangan aja kan, dia dapat 19,5 miliar kan. Untuk profesional paling gopek kan sama depan, dia dapat 9 miliar kan. Kaya dia si Angel, nggak perlu ngapa-ngapain. Emang ada nyari duit model begitu di dunia ini? Berarti itu awal masalahnya bang. Tahu masalahnya. Tapi bang, Tata sendiri bilang abang yang melaporkan. Oh iya kita melaporkan. Artinya gini bang, maksudnya tadi kan kalau saya lihat dari mic-nya itu bahwa harusnya nggak usah laporin lah gitu. Tadi kan abang bilang, Damai gitu. Iya. tadi kan abang sendiri bilang, lu benerin, gue laporin. Ya begini, tadinya kita begitu. Tapi ketika kita diemin aja, Angel bawa cerita agama kan. Kita seolah-olah dia tampilin WA kita yang sama dia. Patut diingat, WA itu sifatnya pribadi ke pribadi 2 orang. Kalau ditampilin ke publik harus izin bersama, sebenarnya bersama. Ini kan tanpa izin. Itu udah melanggar hukum pidana dia, kan gitu kan. Artinya sudah nggak legal lagi dia menampilkan itu. Makanya siapapun yang menampilkan itu juga bisa kena pidana karena tanpa izin saya kan. Gitu. Nah itu kita ya udah kita kasih pelajaran inilah pelajaran kelas dewa dulu lah. Pelajaran kelas dewa itu di mana pelajaran itu berat. Kalau SD, SMP, SMA kan udah pelajaran lulus masuk itu. Tapi kan di luar terus kan. Kalau pelajaran dewa itu 4 tahun sendiri pelajarannya. Tapi dibui gitu kan. Pelajaran dewa. Bang, tapi kan Banyak tapinya pertanyaannya. ini siapa si Tata malah mengharapkan suruh damai.
sedangkan dia sendiri nyuruh Kan, abang gitu. kan kita udah bilang Tata itu aktor. Di depan suruh damai, di belakang acan terus bang. Maksud saya apakah abang akan meneruskan atau karena sekarang kan dia minta lagi nih, kemarin kan dibilang tidak, harusnya laporin. Nah sekarang dia bilang tidak. Kalau menurut abang lanjutkan atau memang ya? Saya kalau orang udah berbuat dosa dan nggak bisa dimaafkan, apalagi sudah kena ke harga diri saya, ya sudah saya cemplungin biar belajar. Sekalian ya. Kalian sama kayak kita keceplosan, sama itu udah nggak bisa ditarik lagi. Masih ada yang batuk nggak nih? Tadi emang abang bukan keceplosan juga bang. Ini emang abang ini bilang, ketahuan itu gua jadi intelijen. Iya. Kan kayak bercanda, itu kan abang. Iya, itu kan. Tapi emang benar kan emang abang itu bagian dari intelijen? Ya kan intelijen bisa macam-macam. Orang di polsek ada intel kok, ya kan? Di polsek, di angkatan darat ada intel, Tahun juga ada. di wartawan juga ada intel. Ya boleh dong kita orang mau ada intelnya kan, ya kan? Orang di kalau malam kan suka ada intel di pinggir jalan tuh, pengen keluar. Boleh aja. Intel itu nggak semua milik negara. Intelijen itu nggak semua milik negara. Kadang-kadang kayak koran Tempo atau majalah Tempo, mereka punya tim intelijen sendiri, gitu kan? Jadi intelijen itu bukan langsung diasosiasikan sebagai punya negara, bukan. Intelijen itu bebas, gitu. Ini aneh ngaburin suasana intelijen dulu nih. Gitu. Jadi yang dimaksud intelijen adalah siapapun juga dari kita, kalau kita lagi ngintip bisa jadi intel. Misalnya ente, ya kan? Lagi ngintipin, ini gua selingkuh nggak? Kan jadi intel juga. Shoot. Gimana dia masuk hotel mana? Kan begitu. Itu namanya intel. Gitu. Kalau terang-terang nggak mungkin ketahuan gitu. Nah, itu tuh lah intelijen. Dia nggak menyebut intel bang, tapi bin. Bin, Dia menyebutnya bin. yang nyebutin siapa? Dia, Lawyer. tapi dia tidak menyebutkan langsung nama abang. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan laporan Bin. saat ini kan, Bin. ini mengarah kepada abang nih. Bin. Nyinyir. Bin itu kan Badan Intelijen Negara. Kalau aneh kan paling keceplosannya cuma intelijen negara, badannya nggak ada. Coba aja, ada nggak ada yang disebut badan intelijen negara? Kan nggak pernah ada. Aneh cuma bilang intelijen negara, bebas dong. Kalau ada badannya tuh baru bisa dihasilkan dengan bin. Kalau aneh kan sebutnya kan in, selalu kan in, intelijen negara. B-nya kan nggak ada. Emang langsung bin kan enggak? Nggak keceplosan tuh bang. Ya tipis-tipis. Intinya bang, laporan dari itu sendiri menurut abang apa? Siapa? Laporannya Anda sendiri Jonathan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bagus kalau bikin laporan polisi sebanyak-banyaknya, supaya KTP-nya itu ketera di Polres. Supaya ketika laporan kita ini dia, tinggal kita kirim surat ke alamat itu. Kan kita bingung kalau tanya, Bang Olip, ini si Nandar kan kita kan laporin dia tuh kan, dia punya YouTube-nya itu kan udah menghina banget. Kan Polres tanya, Bang Olip, ini gimana nih alamatnya dia? Kita nggak ada yang tahu nih. Tenang, besok aneh berdoa. Besok juga dibikin LP, dia pasti berprovokasi. Nah, dari si dia bikin LP, dia masuk ke Polres. Ya sudah kan ada KTP-nya. Oh iya juga sih. Pancingan ya. Iya pancingan. Ini kan kita ahli ilmu jiwa. Nandar kan paling gampang dipancing. Dia paling gampang dipancing. Dia orang yang suka menghina agama orang lain, orang yang suka berdebat agama itu mudah kepancing semua sama sentimen. Itu ada kuncinya aja. Makanya kalau kita bikin begini sedikit ini, dia kepancing. Bawaannya mau gagah perkasa aja, mungkin apa sih. Padahal dia nggak tahu yang kita butuhkan cuma KTP-nya, alamat KTP. Berarti kepancing nih bang ya? Iya. Ya. Menurut Anda kepancing nggak? Sepertinya. Jangan ada yang batuk ya, kepancing gitu. Ya tadi bang, abang melihat laporan ini, abang menanggapinya santai, serius atau biasa aja sih? Ya kan kita lagi tidur, katanya bikin laporan, kita tetap santai. Kita tiap hari juga terima laporan. Kadang kita pengacara harus siap, kadang kita melaporkan, kadang dilaporkan, kadang melaporkan, gitu aja. Yang penting kita berpegang kepada keteguhan dan kebenaran itu, tenang, damai. Gitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sip. Bang. Yang live udah pada selesai. Terima kasih. Belum. Udah bubar. Tunggu 1 menitan. Nah,